kebisingan, kepadatan, kesesakan. Apa sih itu? Bukannya semuanya sama aja? Enggak dong, itu semua adalah hal yang berbeda. Nah, supaya kamu lebih paham, yuk simak penjelasan aku dan juga teman-teman aku. Kebisingan merupakan suara yang tidak diinginkan, baik itu bersumber dari aktivitas manusia maupun aktivitas alam. Sumber kebisingan bisa berasal dari mana saja. Bisa dari suara orang yang sedang ribut, suara kereta api, mesin motor, suara petir, dan masih banyak lagi. Kebisingan juga memiliki banyak dampak negatif seperti meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental dan menurunkan fungsi kognitif seseorang. Sebagai contoh, kebisingan di tempat kerja dan lingkungan pendidikan dapat mengganggu konsentrasi seseorang dan produktivitasnya. Orang yang terpapar kebisingan akan merasa sulit untuk fokus, sehingga waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar dan bekerja malah tidak efektif. Dampak ini tentu mempengaruhi kemampuan belajar dan bekerja orang tersebut. Nah, kalau kepadatan itu merujuk pada jumlah individu atau objek dalam suatu ruangan tertentu. Kepadatan dapat mempengaruhi interaksi sosial, perilaku, serta kesejahteraan psikologis seseorang. Kepadatan yang tinggi seringkali dikaitkan dengan stres, ketidaknyamanan, serta konflik. Sedangkan kepadatan yang rendah dapat mendukung perasaan yang nyaman serta privasi yang lebih terjaga. Contoh dari kepadatan tinggi adalah stasiun kereta di jam sibuk. Dengan banyaknya orang yang berdesakan, kita pasti akan merasakan stres serta timbul perasaan tidak nyaman. Ini merupakan contoh dari kepadatan tinggi yang seringkali dapat mengganggu kesejahteraan psikologis seseorang. Sebaliknya, jika kita berada di ruang lingkup terbuka hijau yang luas dan minim dengan pengunjung, kita akan merasakan nyaman dan tenang, sehingga keadaan ini dapat membantu kita untuk menenangkan pikiran dan mengistirahatkan badan kita. Sedangkan, kesesakan dalam psikologi lingkungan merujuk pada kondisi di mana individu merasa tertekan akibat kepadatan populasi yang tinggi, dan di saat individu mengalami ataupun merasakan ruang yang terbatas secara psikologis dan emosional. Nah, apa kamu tahu, kesesakan itu bisa menimbulkan gangguan kesehatan loh. Gangguan kesehatan itu seperti gangguan kesehatan fisik, mental, stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Seorang individu akan kehilangan kontrol atas dirinya dan merasakan penurunan kualitas hidup jika terus-menerus merasakan kesesakan. Kesesakan itu juga dapat timbul walaupun kamu hanya seorang diri dalam suatu ruangan. Misalkan seperti kamu berada dalam kamar kos yang sempit, sendirian tapi barang-barang menumpuk. Nah, hal itu tentu akan menyebabkan kamu terkurung dan sesakan. Nah, hal itu disebut sebagai kesesakan non-sosial. Lalu bagaimana sih kesesakan sosial itu? Nah, kalau kesesakan sosial itu seperti saat kamu naik bus ke Banjarmasin pada saat sibuk. Nah, pada saat jam sibuk tersebut, orang pasti banyak, dan sekumpulan orang di dalam bus itu pasti membuat kamu merasa sesak. Hal itulah yang disebut sebagai kesesakan sosial.